Hola gengs, welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka. Bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Tentunya suka-suka saya. Masih di pengungsian, akan pindah rumah dulu. Kayaknya masih 7 bulan renovnya kalau based on ngomong sama kontraktor. Jadi nggak ada pilihan, ngopi kita di depan rumah Jalan Raya. Dengan kadang ada suara emak-emak yang teriak ke anaknya di ini kayak di depan nih, ngajarin anaknya sambil teriak-teriak sambil bentak-bentak. Ya inilah dinamika kehidupan rumah tangga. Celah rumah tangga. Oke, kita akan bahas apa ya? Gini saya persiapkan dulu. Jadi saya kan teman-teman homebrewer ya. Jadi homebrewer itu sifatnya adalah saling berbagi ilmu, tanda kutip kalau memang ada ilmunya, saling berbagi pengalaman kalau memang ada pengalamannya, saling berbagi sudut pandang, saling berbagi menghack. Jadi gimana cara kita dengan alat yang ada kita bisa hijack alat, atau dengan bin seperti apa, dan banyaklah homebrewer itu memang enak. Serunya itu enggak yang benar ya, yang benar itu nggak saling menguliahi tapi saling memberikan diskusi, tepatnya teman-teman, lebih berdiskusi. Jadi bukan menghakimi ya, tepatnya bukan menghakimi tapi lebih diskusi, asik aja sih sambil ngobrol santai. Nah kali ini saya akan ngobrol santai tentang jadi kalau di postingan pertama kali saya membahas tentang non pressurized dan pressurized, jadi saya suka kebalik nih antara pressurized dan non pressurized. Kalau ini tuh non pressurized ya teman-teman. Memang saya bicara nggak pakai skrip, jadi kadang suka kebolak-balik ngomong, juga kadang suka ke agak rancu, ngaco. Ya udahlah, nggak apa-apa lah, namanya juga ngobrol. Kalau ngobrol kita memang suka ngaco kan. Kalau ngobrol di kedai kopi yang ngalor ngidul aja gitu, nggak pakai skrip. Nah itu yang saya lakukan di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Jadi nggak adil rasanya. Ada beberapa teman yang terjerembab ikutan membeli non pressurized ini. Kenapa? Ya udah, sit down. Oke. Nggak adil rasanya. Banyak ranting mau join. Rasanya nggak adil ya. Banyak suara. Saya bingung nih di perumahan ini. Dari awal saya pindah ke sini, itu tiap sore atau tiap hari lah, itu ada orang ngegerinda motong besi, padahal nggak ada rumah yang lagi dibangun. Kayak dia lagi berkarya di rumahnya, nggak tahu bikin apaan. Jadi sangat mengganggu sekali ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi sampai di mana tadi saya lupa. Oh ya, nggak adil rasanya ya. Banyak teman yang bukan terjebak tapi lebih ke ikut-ikutan. Jadi somehow ya, kenapa saya mencoba untuk selalu jujur based on lidah saya, bagaimana menilai kopi, merasakan dan melihat dan menciumnya itu based on saya. Jangan sampai spend mereka duit yang mereka habiskan itu sia-sia gitu. Jadi jangan sampai nih kopi yang ternyata busuk di hidung saya, kemudian karena saya merasa nggak enak sama roasterinya, saya bilang wah kopi ini sangat enak, sangat rekomen gitu. Sementara ternyata buat beberapa temen zong banget. Jadi saya nggak mau kayak gitu. Jadi sebisa mungkin saya mencoba jujur untuk diri sendiri dan supaya kalian juga nggak terjebak. Nah ada beberapa temen yang ikutan beli non pressurized ini dan terjebak. Dan terjebak tuh bukan karena memang alat ini salah, enggak. Tapi beberapa teman kayaknya kurang detail memperhatikan ketika saya membandingkan pressurized dan non pressurized. Jadi ada part yang memang saya nggak detailkan. Jadi kali ini saya akan mencoba mendetailkan supaya teman-teman yang ikutan membeli ini udah kadung beli, jadi tahu prosesnya, supaya nggak ada lagi nanti teman-teman yang PM IG saya bilang, Gan, kok nggak keluar kremanya gitu, kok gilingan saya nggak bisa ini, kok itu. Nah ini akan saya kasih stepping supaya cukup adil lah. Jadi ketika saya membuat kayak gini
juga harus adil, lebih detail lah, tepatnya bukan adil tapi lebih detail supaya kalian nggak merasa terjebak dan merasa kok di saya gagal. Nah, jangan sampai kayak gitu, karena si non pressurized ini somehow nggak pernah gagal. Kalaupun dia pakai kopi Starbucks, saya push ada kremanya tapi tipis. Ini Starbucks itu di push pakai Cafe Latte Robot juga, kremanya memang nggak sebombastis roastery lokal sih. Saya juga nggak tahu kenapa, kecuali pakai si Cafe Latte Robot, kecuali pakai yang pressurized itu pasti keluar kremanya. Tapi kalau pakai non keluar sih, tapi lumayan berat ya, lumayan tough. Nah, oke, step pertama. Jadi saya keluarkan dulu si ini. Oke, teman-teman, ini skip dulu. Ini taruh aja di sini. Taruh di sini. Oke. Ini bagian si filter air yang di sini, shower screen yang di sini, udah keep aja as it is. Jangan diapa-apain ya. Jangan dicabut, jangan diapain. Lalu karet yang di sini juga udah jangan diapa-apain. Jadi kalian simply cuman puter ini. Oke. Ambil bagian ininya, bagian ini nih, ini apa, maintaining pressurized valve ya kalau nggak salah. Ambil ini, keluarin, karena udah nggak ada gunanya nih buat ditaruh di sini, ada gunanya. Terus tutup lagi. Kenapa ditutup? Karena untuk flow si kopi lebih enak aja di dua lubang ini. Lalu kalian taruh sini. Kalau ini oglek, yes, ya ini oglek kok, ini oglek. Ini juga oglek teman-teman, ini oglek, cuman ini lebih banyak oglek. Tapi jangan khawatir, karena ketika dia ngelock ke bagian atasnya, ngelock ke bagian si karetnya ini, dia akan tetap lock tuh. Nih, kelihatan nggak? Nggak kelihatan, ya iyalah nggak kelihatan. Mana sih? Nah, dia akan tetap lock gini, karena karet di sini juga tebel, jadi pas gitu. Jadi nggak akan, jangan takut. Lalu apa? Perbedaannya juga, ya lihat deh. Nggak gitu ngaruh sebenarnya tuh, sama-sama aja, nggak gitu ngaruh. Jadi bukan berarti oglek itu nggak pas juga, pas banget. Ini nggak ngaruh, yang penting dia si bagian atasnya ini bisa ngelock maksimal. Kecuali dia tipis banget mungkin ya, tapi ini oke banget kok, jadi jangan khawatir. Buat kalian yang mau bertanya lagi beli di mana, saya lupa nih namanya, Runan Coffee atau apalah di Tokopedia. Tapi harusnya untuk generalnya sama semua kok, harganya sekitar 50 ribuan ya. Saya nggak mau ngasih ribet saya. Kalau beberapa YouTuber lain kan ngasih link di deskripsinya bla bla bla. Aduh, saya nggak ada waktu untuk kayak gitu ya. Ya udahlah. Itu. Nah, sekarang kita akan praktekin. Buat kalian juga yang suka bertanya-tanya, Gan, gilingan saya tuh di mana sih tepatnya? Nih. Oke, saya akan kasih tahu gilingannya ya. Saya akan timbang dulu. Kita akan membahas gilingan berikutnya. Kopinya terserah kalian mau pakai kopi apa. Saya akan main di 17 gram nih teman-teman, 17 gram ya. Tolong diperhatikan, jangan sampai ada pertanyaan yang non substansial lagi untuk si non pressurized. 17 gram. Kopinya saya pakai kopi ala-ala, bukan kopi hasil roastingan saya, tapi kopi ala-ala di roastery ala-ala. Oke, lalu saya taruh sini. Set. Kalian boleh pakai gilingan apa aja, miring. Kalian boleh pakai gilingan apa aja, bebas. Suka-suka kalian punya gilingan. Tapi lihat, kalau kalian punya One Zpresso, silahkan diikutin. Klik ke satu, mana satunya? Oke, klik satu, klik ke circle, bukan klik circle kedua, lalu saya akan circle ketiga, saya akan taruh di berapa? Poin 9. Kita lihat ya, poin 9 kayak gimana. Sebenarnya gak baku, kalian mau dikasih di circle ke lebih halus dari ini. Nanti kita akan giling dulu, baru kita akan bahas soal ini ya, soal gilingannya. Ini buat saya gilingan yang pas untuk dialing saya. Tapi kalau kalian mau lebih kasar, halus dari ini, yang jelas nggak boleh lebih kasar dari ini, harus lebih halus dari ini atau pas kayak gini. Kayak tukang obat ya saya ngomongnya. Apa sih? Tingkah kacamataku jangan digituin, baret dong.
Enggak, balikin. Ya. Saya sambil manasin airnya. Oke, kita manasin air. Oke, saya aduk dulu. Kalian kalau punya alat yang buat meratakan gumpalan-gumpalan ya boleh lah. Kalau saya nggak punya, jadi saya pakai sumpit atau tusuk gigi, terserah kalian lah. Ala-ala, pakai cara ala-ala. Oke, diaduk dulu. Perhatikan ya, tolong ya, diperhatikan supaya nanti pertanyaannya lebih ke yang nggak ada di video aja atau diskusi aja. Lalu kita akan giniin dulu supaya merata. Oke, ini gilingan saya segini teman-teman. Kalian sebenarnya ini bisa lebih halus dari ini, sangat bisa banget lebih halus dari ini. Saya udah nyoba beberapa kali lebih halus dari ini, aman-aman aja, nggak apa-apa. Atau nanti setelah ini saya akan kasih tahu ya kalau ada waktu ya. Tapi ini adalah gilingan yang setidaknya panduan buat kalian. Maksimal kalian boleh kasarnya ya, nggak boleh lebih kasar dari ini. Oke, kita putar lalu kita tamping. Mana sih? Nggak kelihatan. Nah, oke, lalu kita tamping sampai masih ada partikel. Sip. Nih hasilnya. Ini gilingan saya. Ini mungkin bukan gilingan ideal, tapi ini adalah panduan buat kalian di luar sana yang bertanya-tanya tentang gilingan. Nih, bisa kalian lebih halus dari ini, bisa banget. Tapi mungkin kalau di klik saya di One Presso mungkin circle 2.5. Ini kan circle 2.9. Oke, nggak ada masalah. Tapi ini adalah panduan yang paling maksimal kasarnya. Oke, kita tutup, di lock yang kuat, lalu kita kasih. Ingat ya, nggak perlu memasang lain-lainnya, simply cuman men-take out ini dan ini, 2 part ini cukup, 2 part ini. Tunggu airnya. Oke, saya main di suhu 90 derajat Celcius. Saya kasih air di sekitar, kita kasih 90 aja teman-teman. Kalian dikasih 9 kasih 80 atau 85 juga boleh, gedean dikit, oke. Oke, kita pinggirkan, kita taruh sini, lalu kita lock. Oke, kita pumping, motor lewat. Kalian bisa pumping kayak 10 kali dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3 sampai ketemu. 4, 5, 6, 8, 9, 10. Habis itu kalian pumping cepet. Nah, lihat ya, kelihatan nggak? Sampai ringan. Lalu kalian bungkus. Kalian tutup sini. Lihat kremanya. Aduh, nggak kelihatan. Aduh. Iya. Lihat kremanya. Dia lagi turun.
dia lagi turun. Mana sih nih? Astaga, handphonenya cukup banget ya. Sih, dia lagi mencoba turun nih di bagian sini. Turun, dia ketemu body, heart, body and soul, apalah. Tebel kan? Tebel gak? Ini bisa kalian bikin kopi susu. Kalau espressonya mendukung, kalian bisa minum, nikmati, resapi, rasakan semuanya. Saya bisa bikin lebih halus dari ini si gilingannya. Ini sengaja saya nggak bikin halus. Ini adalah maksimal kalian boleh gilingan kasarnya, maksimalnya. Di luar itu kalian pasti akan mendapatkan kopi yang flowingnya terlalu cepat. Ini pun sebenarnya terlalu cepat. Tapi it's okay, karena ini hanya panduan. Saya bisa bikin sampai 2.5 dan bisa pumpingnya lebih keras lagi, dan ekstraksinya mungkin lebih dalam lagi. Itu teman-teman. Atau sekali lagi saya akan kasih gilingan di 2,5 untuk 1G presso. Kita lihat kayak gimana ya. Oke? Oh ya, sorry, sebelum ada yang lupa, kalau teman-teman selalu bilang, "Bang, kok airnya masih banyak sisa?" Kalau saya airnya nggak ada sisa. Paling sisa di sini, sisa ekstraksinya udah saya buang. Lalu si kopinya jadi ini ya, jadi kering. Tinggal di kita plok dulu ya, biar nggak panas. Aduh, nggak keluar. Nah, semacam kue. Iya, ampun deh kameranya. Ya, ini nih. Ini gilingan saya yang kedua. Lebih halus kan? Ini saya set di 2.5 si 1G presso. Kita akan tamping, teman-teman. Teman-teman ala suka-suka, kita akan tamping. Ratakan dulu bagian atasnya pakai distribution tool kata orang-orang, lalu kita tamping, kita putar. Lihat, kalian lihat sendirilah perbedaannya. Ini lebih, kameranya ini lebih halus, saya kurang rata ya, sebentar ya. Udah rata. Ini lebih halus dari yang tadi 2.9, ini 2.5. Kita lihat perbedaannya ya. Lalu saya tutup, saya taruh sini. Masih ada airnya, lap dulu. Masih ada air sedikit. Kita cek, udah nggak ada air. Masih ada dikit. Lalu kita tutup, di lock, lap dulu, diomongin semuanya, biarin aja lah ya. Suhu saya masih 94 derajat Celcius. Airnya tetap saya kasih 90 ya, lebih dikit saya buang deh, karena lebih dikit teman-teman, nggak boleh lebih dikit. Yes, kita harus adil ya. Kalau tadi 90 ya, sekarang juga 90, jangan sampai lebih. Lihat perbedaannya ya, Kita pumping seperti tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Udah keluar. Kita ngangkangin sedikit, lalu kita pumping. Ini kalau kalian gilingannya di 25, yang
halus, kalian butuh effort untuk pumpingnya, tapi dia akan tetap keluar. Cuman keluarnya lebih merejet ya. Dia akan tetap keluar. Kalian bisa belajar dari sini. Oh, kalau kalian mau berarti in between ya gitu. Kalian bisa banding-bandingkan. Oke, cukup. Tutup. Saya nggak tahu ini krema palsu atau asli, terserah kalian. Terserah para ahli. Kalau ini dibilang palsu ya udah. Oke. Saya gitu. Aduh, ribet banget. Sama-sama cantik. Dan konon katanya ya, kalau krema palsu itu adalah dalam hitungan sepersekian detik dia udah menguap, karena dia hanya berupa bubble-bubble palsu. Ini sih masih ada, stay di sini. Ini lebih lembut. Jadi perbedaannya, kalau kalian pakai gilingan saya di 2,9, kalian bisa lihat ya ukuran gilingannya. Itu memang dia flow-nya lebih cepat. Kalau saya pakai yang lebih halus jauh, jadi perbandingannya jauh tuh. Dia akan lebih penuh perjuangan di pumpingnya, tapi dia akan lebih memberikan ekstraksi yang lebih maksimal. Mungkin over atau ini under, mungkin ya. Kalau bicara ekstraksi espresso yang sempurna, kalian harus punya toolsnya sih. Kalau ini based on feeling aja. Kita bicara ranah perasaan ya, nggak usah bicara ranah kebakuan. Perasaan kita aja. Kalau misalkan asli berisik banget. Kalau misalkan di gilingan ini buat kalian terlalu lancar, kalian tinggal main di tengah. Jadi misalkan di 2.5 ke 2.9, oh kalian bisa main di, nanti saya gilingin sedikit aja ya. Saya gilingin sedikit, saya geser sedikit. Kan tadi saya mainnya di 2.5 sama 2.9. Oh, mungkin buat kalian nih gilingan yang ideal itu adalah 2,7. Saya akan giling sedikit 2,7. Oke, saya gilingin ya. Lalu kalian lihat level kehalusannya. Ini kita sama-sama saling sharing aja ya. Saya bukan mengajarkan tapi sharing, karena kembali lagi ke kalian masing-masing gimana kalian mau output kopinya atau output espressonya. Atau kalian mau espresso buat minum gelap dinikmati, atau kalian mau buat es kopi susu. Buat saya itu dua hal yang beda kalau buat saya. Oke. Kali ini saya royal membuang-buang kopi karena memang buat sesi saling jelas menjelaskan tepatnya. Ini teman-teman, ini gilingan di 2.7 saya. Mungkin adalah ini gilingan yang sangat pas, sangat ideal. Nih, mungkin ya. Tapi sekali lagi, jangan samakan alat ini dengan mesin ratusan juta ya. Kalau pakai mesin ratusan juta mungkin akan main di lebih halus dari ini. Bahkan mungkin lebih halus dari tadi. Can be. Kurang lebih ya. Jadi masalah gilingan itu juga sangat subjektif, tergantung alat yang kalian pakai. Tapi setidaknya setelah saya membuat kalian terjerembab
ke lembah non pressurized nya si Styreso Mirage 51 mm. Setidaknya kalian bisa melihat bagaimana idealnya dari patokan ini. Dari situ kalian tentukan, oh saya maunya yang susah dipamping, oh saya maunya yang di tengah, oh saya maunya yang kayak yang tadi tuh, mampingnya lancar, kremanya dapat, dan saya bisa menikmati espressonya dengan playful, misalkan gitu ya, misalkan. Jadi bebas. Ini lihat, setelah sekian lama bisa kalian lihat, ini yang lebih kasar, ini lebih halus. Lebih kasar aja masih stay, masih lama si kremanya, yang ini masih stay juga. Jadi ideal, mungkin saran saya adalah main di yang ini ya, di gilingan ini. Ini gilingan ideal buat kalian untuk Styreso Mirage non pressurized. Oke, kita bahasnya Styreso Mirage non pressurized, bukan membahas alat kopi 100 juta atau 30 juta atau 20 juta. Oke, semoga memberikan kalian sudut pandang yang berbeda atau memberikan solusi buat kalian yang udah beli tapi bingung. Semoga ini menjadi sharing yang berguna. Kalau nggak berguna ya udah, nggak apa-apa juga. Buat teman-teman yang join terus merasa video postingan saya merasa tahu, oke, nggak apa-apa. Nggak perlu kalian nggak perlu kalian tonton, karena di kopi-kopi ala-ala motor lewat, di kopi-kopi ala-ala suka-suka motor lewat. Kayaknya di depan mesti dipasangin polisi tidur ya, parah motor. Sampai lupa saya. Oke lah, sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Ciao.